Suatu waktu Zinnun al-Misri, beliau juga termasuk yang kalau memberikan OA atau obat kepada orang itu pakai air. Di bejananya itu ditulis. Kenapa dikatakan Zinnun al-Misri? Karena yang ditulis cuma nun titik. Suatu waktu Zinnun ini lagi ada halnya, sehingga dia nggak mau keluar. Sementara yang menunggu meminta air banyak. Sehingga apa? Salah satu muridnya mau punya inisiatif. Kesian ini orang nunggu Zinnun nggak keluar-keluar, nggak jelas kapan keluarnya. Maka akhirnya dikasih, dituliskan seperti yang ditulis oleh Zinnun al-Misri. Bahkan nunnya bukan kecil, besar, titiknya juga besar. Bukannya sembuh malah mati. Sehingga apa? Diceritakan pada Zinnun al-Misri. Kata Zinnun, bukan nunnya yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan Allah dengan berkat tangan yang menulis nun itu. Jadi jangan salah paham. Nah, oleh karenanya di sini azimah itu bukan tidak ada filsafatnya, ada filsafatnya. Orang beriman itu dia akan menggunakannya. Justru orang yang kurang-kurang imannya dia tidak akan percaya. Kenapa demikian? Iya, karena Al-Quran itu adalah suatu azimah. Kenapa Allah Ta'ala harus menletakkan Al-Quran, menurunkan Al-Quran dengan bentuk yang seperti itu, yang sudah nyata-nyata, walaupun ditulis di atas kertas, tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa merubahnya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa merubahnya. Walaupun ditulis di atas kertas, maka setiap tulisan yang ditulis di atas kertas, kalau itu Al-Quran, maka menjadi mulia. Tidak boleh menyentuhnya kecuali dengan udhu. Padahal itu bukan Allah, itu bukan kalam Allah, itu makhluknya Allah. Nah, sehingga apa? Yang ditulis itu kan cuma ciplak dari Al-Quran ke situ. Sehingga apa? Tidak ada bedanya dengan kemuliaan daripada ayat itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka di sini ajaran para salafun saleh untuk mengkaitkan di baju anak-anak kecil jimat, ya, begitu pula memegang zimat dan sebagainya, itu sama sekali tidak melanggar syariat dan tidak berlawanan dengan syariat. Asalkan kita harus paham bahwasanya ini cuma wasilah. Jangan sampai kita itu meyakini, oh saya nggak bawa jimat, lupa, saya harus pulang ngambil jimatnya dulu. Itu berarti keyakinannya salah. Ya jangan khawatir. Allah yang berkehendak, cuma ini sebab. Sama seperti kenapa kamu itu ketika mau berperang harus pakai pisau, pakai pedang? Kenapa? Apakah pedang itu yang bisa membunuh? Apakah pedang itu yang bisa bikin takut orang? Tidak, itu cuma wasilah, sebab. Kalau Allah berkehendak, Nabi Musa sekali bogem langsung mati, ya kan? Sekali satu pukulan saja itu Nabi Musa alaihissalam. Malaikat Israel ditempeleng sama Nabi Musa, keluar matanya sampai siapa? Nabi Musa. Nah, jadi artinya apa? Itu cuma sebab saja. Sebab. Untuk apa? Menguatkan diri kita supaya tambah yakin kepada Allah. Bayangkan kalau semua kita itu berperang kepada mereka, sedangkan mereka punya senjata, tapi kita nggak bawa senjata. Ya teruji apa? Keimanan kita langsung. Itu berbahaya. Berbahaya. Bisa kita itu langsung menyerah. Jangan. Kita harus berusaha berjuang. Dengan apa berjuang? Dengan sebab. Sebab apa? Ini pisau, ini pedang. Saat baru beli pedang, ya itu harganya 7 juta lebih, 7,5 juta. Kenapa? Karena terbuat dari baja yang terbaik dari Jerman. Kenapa saat beli itu? Saya senang. Bukan tipe Ustaz suka nyembelih kambing gitu sendiri. Ustaz nggak pernah nyembelih kambing, nggak pernah. Cuma Ustaz senang gitu. Persiapan. Kalau sama Nabi Allah seumpama Imam Mahdi nanti keluar, ya kita siap-siap. Nanti kita paling nggak niat, taruh niat ya. Di atas kantor Ustaz ada pedang. Artinya apa? Kita bukan penakut. Kita bukan takut untuk menggunakan suatu alat lillahi kalimatillah. Siapa bilang? Saya berani. Saya mau berjihad juga. Niat. Buktinya ini sudah ada. Nah, gitu. Sama seperti itu, azimah dan sebagainya. Tetap keyakinan pada Allah tetap.
Makanya kan banyak orang yang salah kaprah, salah faham dan gagal faham kalau dia mengatakan bahwasanya orang yang datang ke kuburan berarti minta ke kuburan. Tanya kepada orang yang paling awam sekalipun, ketika dia itu datang ke kuburan dan bertawassul kepada ahli kubur yang diziarahnya itu, dia tidak minta kepada ahli kubur, tapi mintanya kepada Allah, cuma wasilahnya dia. Kenapa? Siapa kita? Mau langsung berinteraksi dengan Allah, siapa kita? Gitu. Ada likullin lahu maqamun maklum. Nah, kita tahu, harus tahu diri. Belum saatnya untuk kita itu langsung, sehingga kita harus pakai sebab atau wasito. Nah, oleh karena itu maka ini sama sekali tidak bertentangan ya. Jadi harus pahami benar-benar, tidak sama sekali tidak bertentangan. Nah, tapi ini adalah salah satu sebab yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala di dalam banyak syariatnya, banyak ayat-ayatnya, begitu pula yang disampaikan dan diperintahkan kepada nabi-nabinya untuk melakukan asbab.